Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Darambet.com, portal informasi seputar pemrograman. Nah, kalau sebelumnya mengenai pembuatan template pada kode igniter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Namun di sini ada yang kurang, yakni kita belum merilis dari jQuery, file jQuery-nya, jQuery.win.js. Nah, kan masih ini tersambung dengan internet kalau file yang ini. Sementara kita akan membuat lokal. Untuk itu kita membutuhkan file jQuery.win.js. Nah, ini file jQuery-nya. Kita copy aja. Kita copy. Lalu kita masukkan ke folder koperasi aset JS. Kita paste di sini, paste jQuery.win.js. Nah, yang perlu kita rubah. Nah, kalau ini tidak menggunakan jQuery, dia belum bisa diklik untuk toggle navigasinya. Nah, ini belum bisa diklik. Untuk bisa diklik kita membutuhkan jQuery. Nah, kita perlu merubah yang di bagian ini. Aja googleapis.com/ajak/libs jQuery. Nah, ini perlu kita rubah. Kita hapus saja sampai sini. Oh, bukan, kita hapus sampai sini aja. php echo base URL Nah, ini jQuery-nya kita cut. Aset JS. Kita simpan, lalu kita refresh. Kita tekan tombol Ctrl+U. Nah, kita klik. Nah, dia sudah berhasil mereload. Untuk file jQuery.js yang ini, jQuery.win.js, bisa di-download di description box. Nanti saya kasih linknya, link untuk mendownload jQuery.min.js ini di dalam deskripsi box. Nah, di bagian bawah video ini. Nah, kalau jQuery-nya sudah kereload, nah ini untuk tampilan mobile. Nah, dia akan ada menunya, menu drop down. Nah, semacam ini. Nah, itu. Selanjutnya, kita akan memecah template. Kita memecah template. Nah, yang perlu kita pecah adalah yang bagian ini, dashboard. Jadi ini perlu kita pecah. Nah, selanjutnya kita di sini membuat view baru. Kita membuat view. Kalau ini kan template petugas.php. Kita akan membuat konten dinamis. Jadi di sini kita buat aja new file dengan nama content.php. Nah, kalau sudah, yang di bagian ini kita cut aja. Di bagian H1 class header dashboard. Nah, ini kita cut. Kita cut di sini, kita pastekan aja di sini. Oh, maaf. Kita cut aja. Kita paste di sini. Di bagian konten. Nah, kita simpan. Refresh. Nah, di sini kan belum tampil. Kita perlu
meloadnya dengan cara saya beri komentar di sini, konten dinamis PHP this load view. Nah, kita beri di sini dengan variabel konten. Kita tutup. Nah, ini kan seperti ini nantinya. Nah, kita perlu merubahnya di bagian controller. Kita buka petugas.php. Nah, di bagian indeks di sini kita perlu membuat sebuah variabel, misal kita beri nama data. Di sini dengan nama konten. Terus kita load di sini menggunakan seperti ini. Konten. Nah, kalau sudah di sini kita panggil variabel data. Nah, maka berhasil. Kita refresh. Nah, dia sudah berhasil. Nah, untuk menu dinamisnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat masing-masing menu di sini. Satu menu, satu folder. Nah, di sini ada berapa menu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu, berarti kita buat 6 folder. Folder petugas, folder anggota, folder simpanan, folder kategori pinjaman, folder angsuran. Kita buat di sini di dalam view. Koperasi, application, view. Nah, di sini kita buat masing-masing. Yang pertama, kita buat nama petugas. Setelah petugas, tadi apa ya? Anggota. Setelah anggota, simpanan. Simpanan lalu kategori pinjaman. Kita beri nama pinjam kategori. Lalu pinjam seperti ini. Lalu angsuran, tabel angsuran. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu dinamis. Kalau nanti kita klik dashboard, dia akan menampilkan ini. Dashboard, kalau kita klik petugas, dia akan menampilkan petugas. Kalau kita klik anggota, dia akan menampilkan anggota, dan seterusnya. Jadi kita perlu membuat konten di tiap folder. Nah, ini kita close dulu. Ini saya rubah. Ini adalah dashboard petugas. Saya simpan. Nah, seperti ini. Kita akan membuat di sini. Kalau kita klik petugas, dia akan menampilkan data petugas. Jadi di dalam folder view petugas, di sini kita beri nama di sini petugas. Kita klik kanan, di dalam folder petugas kita buat klik kanan dengan nama tampil.php.
Kita buat tag HTML di sini. Oh, bukan, nggak usah. Kita H1 gini aja. Data petugas. Nah, terus misal di dalam anggota, klik kanan new file. Dengan nama kita buat simpan dengan nama tampil.php. Lalu kita buat tag di sini, data anggota. Nah, kalau sudah, kita perlu membuat satu persatu dari controllernya. Yang pertama kita buat petugas, tadi udah. Nah, ini ya. Kita buat di sini. Kita buat file lagi aja. File lagi bukan, kita buat function di dalamnya sini. Petugas. Kita buat function public function petugas. Nah, di sini kita samakan seperti ini. Kita copy aja. Lalu di bagian konten ini kita buat petugas / tampil. Jadi petugas ini adalah nama folder yang ini. Sedangkan tampil di sini adalah nama filenya. Nah, terus selanjutnya kita buat sebuah controller baru dengan nama anggota, new file. Kita simpan dengan nama anggota.php. Kita buat kelas baru di sini. Kelas anggota. Extend public public function index. Di sini kita samakan, kita copy aja isinya di sini. Kita copy. Untuk ini kan anggota, jadi kita perlu mereload dari anggota. Jadi kita anggota / tampil. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita perlu merubah navigasinya di bagian template petugas. Nah, yang perlu kita rubah adalah bagian link ini. Jadi kita rubah php echo base URL petik petugas. Nah, ini sama, kita copy aja. Selanjutnya kita tinggal merubah namanya di sini menjadi anggota. Nah, kalau sudah, kita cek apakah berhasil. Oh, error ya. Oh, sepertinya ada yang salah di sini.
petugas.php. Line nomor 15, petugas. Sepertinya terjadi error. Sebentar, saya cek dulu. Nah, di sini terjadi error. Oh, ini. Nama petugas sama. Nah, dia berhasil. Oh, berarti ini tidak bersama. Jadi kita perlu merubah di sini. Kita hapus saja di sini. Nah, petugas ini kita rubah di sini bagian konten, nama petugas /data petugas /tampil. Kita simpan. Nah, dia berhasil. Kita buat lagi sebuah controller baru, new file, dengan nama dashboard.php. Kita buat kelas baru di sini. Dashboard. Ini kita tinggal copy aja. Kita rubah menjadi konten. Nah, jadi hasilnya di sini kita kalau klik dashboard, sepertinya ada yang salah di sini. Public function index. Line 4. Oh. Nah, ini untuk halaman dashboard, terus petugas dan anggota. Oh, anggota belum ya, anggota ini belum. Oh, di sini namanya tampil. Ini kita rename, kita kesalahan, kita rubah menjadi tampil. Nah, kalau kita klik petugas, nah dia akan data petugas, kita klik anggota, data anggota. Nah, yang dashboard belum.
Kita rubah di sini dengan nama dashboard. Base URL-nya adalah dashboard. Kita close saja di sini, kita close. Kita buka bagian template petugas. Menunya kita buat lagi di sini dengan nama dashboard. Ini sama, simpan. Kategori pinjaman. Lalu angsuran. Nah, sudah. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Kita klik dashboard, kita klik petugas. Kita klik anggota, dia akan menampilkan data anggota. Data petugas, data anggota. Nah, jadi menunya sudah dinamis. Simpanan, nah ini belum. Kita belum membuat controller dan view-nya. Nah, seperti ini, datanya dinamis. Bukan data, maaf, menunya dinamis. Kita buat masing-masing ini. Di dalam foldernya ada file namanya tampil.php. Kita close semuanya, close. Kita buat di sini angsuran. Di dalam angsuran kita buat file baru dengan nama angsuran.php. H1 data angsuran. Kalau sudah kita close. Bukan ya, kita rename jadi tampil biar sama semua. Terus sudah, petugas sudah, anggota sudah, angsuran sudah, pinjaman. Di dalam pinjaman klik kanan new file, beri nama tampil.php. H1 data pinjaman. Kalau sudah kita close. Terus pinjaman kategori, klik kanan new file, kita beri nama di sini tampil.php. Kita beri tag H1 sama data kategori pinjaman. Terus di dalam simpanan sama, kita buat file tampil.php. Kita beri tag sama data simpanan. Kita close. Untuk view-nya sudah selesai semua. Sekarang di bagian controller di sini kita buat anggota sudah, angsuran.php. Lalu pinjaman.php. Terus pinjaman kategori pinjam ya. Kita buat di sini dengan nama kategori pinjam. Kategori pinjam.php. Kategori pinjam. Selanjutnya simpanan.php. Nah, di sini sudah ada filenya. Tinggal kita membuat kelasnya. PHP di dalam kita buat kelas angsuran. Untuk biar mempercepat kita copy aja dari anggota.
Kita copy, kita rename menjadi angsuran. Ini angsuran / tampil. Terus pinjaman, pinjaman. Di sini kita rubah jadi pinjam / tampil. Kategori pinjam, kategori pinjam. Di sini pinjam kategori. Terus yang terakhir di sini adalah simpanan. Kita rubah jadi simpanan. Kita close semuanya aja. Kita cek hasilnya apakah sudah berhasil. Dashboard. Nah, petugas betul, anggota betul, simpanan simpan ya ini ya. Oh, salah saya. Di sini simpan. Oh, di bagian template petugas ini salah. Simpan kita rubah menjadi simpanan. Nah, kita klik simpanan. Kita refresh. Nah, dia berhasil. Kategori pinjam, kategori pinjaman. Sementara di sini saya beri nama kategori pinjam. Nah, kita rename aja di sini pinjaman. Nah, berhasil. Pinjam betul, angsuran. Oh, angsuran, ada yang salah, angsuran. Oh, ini ya. Ini double PHP-nya. Nah, ini semuanya sudah dinamis. Datanya sudah dinamis. Datanya sudah dinamis. Sekian untuk tutorial pembuatan menu dinamis menggunakan kode igniter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.